Oke, Assalamualaikum dan sana orang awak dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya, host yang insya Allah akan menjadi kondang dan fenomenal minimal di Kecamatan Payakumbuh Utara lah ya. Masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu. Tapi sebelum kita perkenalkan bintang tamu, sebelum kita bahas siapa sih mereka, kita lihat dulu cuplikan berikut ini. Oke, kembali lagi bersama saya, host yang insya Allah akan menjadi kondang dan fenomenal, mengalahkan Andi Porong di kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 kota. Andi, izin ya senior. Aduh, ada senior ke sini lagi. Oke, kita perkenalkan bintang tamu dan apa sih video yang barusan. Oke, bintang tamu yang pertama ini Alen Marta. Alen Ramanda. Alen Ramanda ya. Saya keingat pemain sepak bola Alan Marta. Dan satu lagi Ica ya. Iya bang. Ica ini sekretaris di Karang Taruna Payakumbuh. Sementara Alan Ketua Karang Taruna. aduh, kemarin juga ketua yang kita undang Kelurahan Balajari yang Oh ya, Balajari. yang katanya itu juara ini ya. Ya. Ya, Payakumbuh kelurahannya belum apa-apanya. Belum. Balajari. Insya Allah menyusul. Insya Allah menyusul. Amin, amin. Oke. Alan, ini saya panggil Alan aja lah ya, Ya. biar kita makin akrab ya. Tapi jangan terlalu akrab sama saya. Kemarin banyak ya akrab sama saya minjem uang habis itu. Oke, Alan. Ini kan konon katanya di sana juga sedang direncanakan atau sedang berlangsung itu wisata religi. Sedang dalam program. Dalam program ya. Nah, tapi sebelum kita bahas itu saya pengen tahu ini maksud video yang kita tonton tadi itu apa sih? Ya, video tadi itu menceritakan sebagian besar rutinitas di Payakumbuh yang kita angkat untuk tema Festival Religi Anak Nagori. Festival Religi Anak Nagori. Iya. Oke. Jadi kita mencakup semua kegiatan di sana, dari itu ke sawah yang mayoritas mata pencaharian Sawah, ya. Penduduk Payakumbuh, dan juga kegiatan dari ibu-ibu yang setiap ada acara keramaian seperti barale atau acara-acara adat itu ada tradisinya membawa talam atau manalam talam, ya? yang membawa makanan yang di atas kepala. Ya. Semuanya kita rangkum di situ untuk mengangkat tradisi Payakumbuh. Tradisi Payakumbuh ya. Ica udah pernah ngangkat talam itu? Kosong. Belum ya. Nanti bakalan mengangkat talam itu kalau udah jadi ibu-ibu. Kalau udah jadi ibu-ibu ya, sabar aja ya. Alan sama Ica kalau mau buka maskernya nggak apa-apa. Ya. Ini kita sudah dijaga ketat prokesnya. Oke, Alan. Itu talam itu kan? Baki ya itu ya. Talam lah. Dulang ya, oke, dulang. Nah, kalau ibu-ibu pasti banyak kegiatan ya di mana-mana saja ya, tapi ini yang masalah dulang ini kan jarang yang dipertahankan sampai sekarang kan, yang gampang sekarang kan amplop aja kan. Oke, sampai sekarang di Payakumbuh itu masih tradisi itu Alhamdulillah masih ya. Itu di acara apa saja ya? Seperti acara kawinan, hajatan, sunatan juga ada, dan acara-acara di adat, misalnya di balai adat ada pertemuan. Dan juga biasanya kalau untuk acara misalnya di surau-surau atau di masjid ada semacam acara mendoa bersama, atau pas yang kita ini sedang mengadakan kegiatan festival religi, kita juga
dibantu oleh ibu-ibu pada khususnya ibu-ibu PKK yang banyak mengaku dalam bentuk makanan. Bentuk makanan, membantu dalam konsumsi waktu itu. Tapi ibu-ibu itu nggak merasa keberatan? Enggak, alhamdulillah mereka sangat antusias untuk membantu. Lagian juga itu tradisi ya. Iya, tradisi. Dan di sana juga kalau mata pandang saya ini, menurut yang saya lihat-lihat ini kadang gengsi juga ya kalau nggak ngebawa dulang itu ya, Ca ya. Jadi waktu kejadian-kejadian waktu TKP itu pasti itu berbagai macam makanan yang elit-elit disuguhkan ya. Terutama makanan khas Payo Basong kita suguhkan ya, di sana. Itu apa makanan khas Payo Basong? Seperti gulai iti ya. Pindi ya. Pindi juga pindi ya. Itu sangat khas Payo Basong. Ya. Dan makanan-makanan lainnya juga ada di sana. Kebetulan kanti saya ini tahu kanti. Ibaratnya saya kan di sini menikah nih, semando menantu. Kebetulan adik ipar saya suaminya orang Payo Basong. Jadi kalau ada acara itu di rumah banyak pindi. Kalau udah acara kayak menantu lah kita di Payo Basong itu lumayan cukup ribet sih sebenarnya. Tapi itulah tradisi. Banyak sekali ya ininya. Belum Sekampung kue. Waktu itu nikah dalam masa pandemi sebenarnya dilarang sih rame-rame karena tradisi di sana kita juga nggak bisa ditahan kan. Ada satu kampung yang datang bawa pindi semua ada dulangnya. Itu ada macam-macam kue ada agar-agarnya, pindi dan segala macam. Kenyang saya waktu itu sama pindi. Oke, Ica. Kita ke Ica dulu ya. Ica ini menjadi pengurus di Karang Taruna sebagai sekretaris ya. Iya. Udah lama ini. Baru tahun ini. Pengurusan dari Desember kemarin. Desember. Udah di SK kan? Udah ya. Ica dikasih honor enggak kan? Kenapa mau Ica? Saya kalau nggak dikasih honor nggak mau. Ini benar-benar mengabdi atau gimana nih? Daripada nggak ada kerjaan. Ya emang nggak ada kerjaan. Aduh, jujur sekali. Sambil belajar lah. Belajar tentang surat menyurat segala macam juga kita administrasi administrasi. Nah, Ica sekarang selain dari kegiatannya di Karang Taruna, apalagi kegiatannya di rumah saja kah? Di rumah saja. Kuliah udah kelar. Udah tamat. Free. Udah tamat. Udah Bang. Waduh. Bagus sekali Ica. Dari organisasi yang kecil, anggaplah itu kecil ya. Nanti suatu saat kita akan mengelola organisasi yang besar, Ca. Percayalah. Jadi kalau nggak dibayar juga, walaupun dalam kegiatan nggak dibayar juga, jangan persoalkan itu. Adi Porong itu sering nggak dibayar itu. Sering nggak dibayar, tapi sekarang beliau menikmati hasilnya. Banyak diundang-undang, ya. Tapi di pandemi ini juga menderita sih. Semua kena dampaknya. Semua kena dampak. Oke, kembali ke Allen. Nah, ini kan ada juga wisata religi. Ini maksudnya gimana? Ini di Kelurahan Payo Basong ini religi masyarakat udah kurang atau gimana? Oh enggak, alhamdulillah itu masih sangat baik. Dan juga Masjid Baitur Rahman itu juga udah pernah mendapat peringkat jamaah subuh terbanyak itu tahun berapa ya? Jemaah subuh terbanyak. Ada itu dari gubernur langsung kalau nggak salah. Gubernur langsung ya. Waktu itu gubernurnya masih Irwan Prayitno kayaknya. Sebelum yang sekarang kan? Sebelum yang sekarang ya. Bang Pak Irwan Prayitno. Oke. Nah, di wisata religi itu apa saja? Itu wisata kan tempat. Nah, kalau di Payo Basong itu yang dijadikan tempat untuk wisata religi itu apa aja selain dari masjid? Jadi awal konsep kita ini terbangun karena dulu kan masjid di Payo Basong itu runtuh kan Bang? Ya, ingat Masjid Baitur Rahman pada tahun 2018 runtuh. Dan itu sangat membawa ini sih bagi masyarakat Payo Basong, ada dampaknya. Ada emosional yang kuat lah ya. Kenapa ini masjid bisa runtuh? Ada apa dengan masyarakat kita? Begitulah ya pemikiran masyarakat waktu itu. Padahal itu fenomena alam ya. Jadi alhamdulillah karena juga persatuan masyarakat Payo Basong yang sangat kuat, baik yang di perantauan maupun yang di kampung. Dalam waktu 3-4 tahun lah, sekarang udah 3 tahun.
2021 ya, sekarang udah 3 tahun. Alhamdulillah sudah terbangun masjid yang cukup megah sekali ya, saya lihat untuk di Payakumbuh. Dan sudah menghabiskan dana lebih dari 7M. Nah, dan itu bisa dibilang 92% semua sumbangan dari masyarakat Payubasuang, baik yang di kampung maupun yang di rantau. Kita bergotong royong untuk membangun masjid itu. Tercipta masjid semegah itu ya. Iya. Tapi masjid semegah itu jemaahnya banyak kan sampai Alhamdulillah masih banyak, dan dari situlah kita pemuda Payubasuang tergerak untuk, karena masjid kita sudah megah dan sangat indah kita tergeraklah untuk mengaktifkan yang muda-muda ini untuk bisa meramaikan masjid. Tapi Arlen ke masjid kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Jangan nanti Arlen keluar kayak gini padahal nggak pernah sholat ke masjid ya. Insya Allah sholat masjid. Ica ada kan? Oke, Len, lanjut Len. Nah, bermula dari masjid itu ya. Nah, dikembangkan sekarang pemuda-pemuda yang ikut sholat berjemaah di masjid. Iya, juga ada ini pengajian wirid rutin. Setiap malam Jumat kita ada pengajian rutin wirid di masjid. Oke, nah kembali ke wisata religi tadi. Nah, konsepnya ini maksudnya gimana ini, Len? Jadi kita mencoba untuk membuat suatu konsep yang nantinya bisa mengundang wisatawan untuk datang ke Payubasuang. Di samping itu, dalam konsep ini kita nanti mencoba untuk berbagi kepada masyarakat, setidaknya untuk mengubah pola pikir masyarakat yang biasanya hanya dari bertani, mata pencarian mayoritas bertani kan di Payubasuang. Kita akan mencoba nanti membangun untuk membuat rumah-rumah itu menjadi sebuah homestay. Jadi di Payubasuang itu kan sebenarnya ada 2 masjid, Bang. Yang masjid dulu ada satu lagi yang namanya Masjid Usang. Nama populernya itu Masjid Usang. Masjid Usang. Ya, namanya Syarikatul Ihsan. Masjid itu sudah sangat tua. Nanti kita dalam konsep tersebut kita akan mencoba nanti mengenalkan masjid itu kembali untuk perbaikan dan segala macamnya. Kita coba untuk membawa wisatawan untuk mengenal lagi masjid yang udah tua lagi. Dan ada beberapa program lagi nanti kita untuk tempat-tempat wisata seperti ya Arung Jeram nanti di Batang Agam di Payubasuang tuh. Sebenarnya semua udah kita konsep, cuma kan dari konsep ini kita akan mencoba untuk melempar ke perantauan-perantauan yang udah sukses. Jadi kendalanya sih sekarang kendala klise pandemi ini ya. Jadi masih konsep lah yang kita ingin belum kita lempar dan kita jalankan. Ya, itu butuh kesabaran juga ya. Nah, Ica juga dilibatkan dalam wisata religi ini. Ikut ya, jangan grogi Ica. Memang semua bintang tamu apalagi cewek memang grogi melihat kegantengan saya ini ya. Grogi takut terlalu akrab nanti. Terlalu akrab, jangan terlalu akrab Ica. Oh, nggak apa-apa sih. Saya udah punya istri kok, tenang aja. Anak 2. Oke. Apa ini? Oke, Alen, kembali ke Alen ya. Jadi dalam ini wisata religi ini untuk konsep jangka pendek apa jangka panjang? Jangka panjang. Jangka panjang ya. Nah, tujuan sebenarnya ini apa? Ini kalau wisata akan mendatangkan orang. Kalau orang datang otomatis uang masuk, ekonomi meningkat. Ini uang atau untuk mendatangkan uang atau ada? Untuk mendatangkan uang lah. Uang ya. Dengan cara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi intinya ekonomi intinya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Tapi di samping itu kan ketika ekonomi naik kan kita dibarengi dengan religi ya, wisata religi ya. Ini sangat menarik sekali. Apa itu nggak menjadi pro kontra di Payubasuang atau gimana ini? Apa semua mendukung atau masih ada yang protes ini? Ya, pro kontra pasti ada lah dimanapun kita ini kayak nama pro kontra itu masih ada. Dan alhamdulillah
acara yang kita bikin kemarin itu bisa dibilang sangat didukung baik dari masyarakat yang di kampung sendiri maupun yang di perantauan. Dan juga saya sangat berterima kasih atas dukungan itu. Dan acara festival itu ada 9 rangkaian acara, Bang. 9 rangkaian acara. Yang pertama itu Pasar Pembukuan. Pasar Pembukuan. Nah, itu kita bikin di tanah lapang di Pekarangan kantor adat. Oh gitu. Nah, itu berapa? 9? Iya, 9 rangkaian. Tapi oke 9 rangkaian. Ada 8 lagi berarti ya. Iya. Tapi kita ini dulu ya. Nanti yang 8-nya kita sambung setelah ini ya. Soalnya Tangkelek mau lewat ini. Siap. Ini nih Tangkelek ini. Waduh, Tangkelek mau lewat, kita break sejenak. Kembali lagi bersama saya dan masih dalam program yang sama dan juga dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah mereka berdua masih sanggup duduk di hadapan saya. Alen dan Ica masih betah ya. Masih betah kan? Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi ya tentang program tadi ya. Ada berapa program tadi? 9 ya. Tadi baru 1 yang disebutkan ya. Saya juga lupa yang 1 tadi apa ya. Pasar Pembukuan yang pertama. Pasar Pembukuannya saya agak pelupa. Istri saya aja saya lupa namanya siapa sampai sekarang. Makanya saya panggil sayang saja. Oke, yang pertama Pasar Pembukuan. Oke, lanjut. Yang kedua MTQ tingkat Sumbar. MTQ tingkat Sumbar. Nekat juga ya. Kepedean ya. Tingkat Sumbar. Andi Mardelim. Ini di Pebasung ini ada MTQ tingkat Sumbar nih, Andi Mardelim. Kepedean sekali mereka nih. Oke, lanjut. Di tengah wabah yang undang orang dari luar. Ya. Kayak banyak uang juga ini. Oke, lanjut. Yang ketiga Festival Beduk. Festival Beduk. Oke. Yang keempat itu Tadarusan. Ngaji ya. Ngaji. Yang kelima Didikan Subuh. Oke. Yang keenam Berbagi Takjil. Yang ketujuh Berbuka dan Sahur Bersama. Oke. Yang kedelapan Iktikaf 10 hari menjelang hari Lebaran di masjid. Itu iktikaf itu seperti merenungkan suci. Merenung di masjid. Suatu tempat ya. Nah, saya ini pengen bahas ini berbagi takjil ini di mana ini? Berbagi takjil kita laksanakan beberapa di jalan-jalan, di jalan utama, dan juga ada yang kita antarkan keliling ke rumah-rumah masyarakat. Ica ikut berbagi takjil. Nah, saya pengen ini menyarankan kepada Alen ya sebagai Ketua Karang Taruna dan sebagai Direktur Wisata Religi ya. Gimana kalau tahun-tahun depan ini yang di jalan-jalan itu nggak usah lagi. Itu lebih banyak pencitraan itu sebenarnya kalau menurut saya ini ya nggak tepat sasaran. Iya. Sebenarnya itu cuma penting dokumentasi. Sebenarnya kita emang cari pencitraan dulu. Cari pencitraan ya. Pencitraan lebih bagus dulu. yang tadi yang diantarkan ya tepat sasaran ke rumah-rumah yang membutuhkan takjil ya. Kalau di jalan itu yang mendapatkan takjil kan itu aja yang orang pakai mobil, pakai motor. Pencitraan sekali itu. Mudah-mudahan tahun depan jangan lagi. Kalaupun ada ya pencitraan sedikit aja lah untuk dokumentasi. Kasih 2 orang, 3 orang udah kita langsung lempar ke rumah-rumah. Oke, itu saran saya sih. Itu kan kalau dilaksanakan kalau enggak masalah juga kan. Soalnya kan harus pencitraan dulu biar diangkat dulu kan namanya. Kalau nggak ada pencitraan kan nggak keangkat juga nanti. Ini kayak kita minjam uang ke bank ya. Pinjam uang, kita mau buka toko, mana dikasih. Tapi coba pencitraan dulu, buka toko, jual, tumpuk-tumpuk barang di foto, bank datang ya. Ya kayak gitulah hidup ya. Hidup ini nggak lepas dari gimmick pencitraan ya namanya kita di dunia. Oke, ini tapi saya tertarik ini masalah religi ya yang tadi Alen sebutkan. Ini memang konsepnya menarik ya. Karena di sana banyak sekali tempat wisata yang memang harus dikunjungi. Harus dikembangkan ya. Dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Itu dalam fisik ya dan dalam hati batin ya religi ini ya. Oke. Nah, ini kembali ke Alen. Alen menjadi ketua Karang Taruna udah lama nih. Baru dari Desember kemarin. Kebetulan yang
Sebenarnya pengurusan yang sekarang itu dari 2019 2019. Nah, cuma kan ketua mengundurkan diri dan akhirnya dibentuk lagi kepengurusan. Kenapa mengundurkan diri, rangkap jabatan atau gimana? Sepertinya iya kan. Mungkin karena kesibukan lain juga kan. Nah, Ica udah lama bergelut di Karang Taruna. Baru ini ya. Baru tahun ini. Tapi menantang nggak? Sangat menantang ya, apalagi di kampung sendiri ya. Saya mengurus di luar kampung enak. Kalau di kampung sendiri harus digembleng dulu. Digembleng agak susah ya. Mau bikin kegiatan orang nanya dulu ada anggaran nggak? Oke, kalau Alen menjadi pengurus lah, bukan ketua, mengurusi Karang Taruna ini udah lama. Baru untuk jadi pengurus sih udah lama, jadi udah lama aktif, ikut, ya? udah lama aktif ya? Dari untuk Karang Taruna. Cuma yang baru jadi ketua baru sekarang. Baru sekarang ya. Karena juga saya baru 3 tahun inilah yang menetap lagi di kampung. Biasanya di tanah perantauan. Iya. Oke, di mana itu, Len? Tamat sekolah, kuliah di Jakarta. Oh, di Jakarta. Nah, terakhir kerja di Duri dulu. Oh, di Jakarta lama? 7 tahun. 7 tahun? Iya. Oh, lu lama di Jakarta? Gua di Bandung dulu. Gue di Bandung, lu Jakarta. Gue anak ibu kota. Ya, ibu kota ya, keras itu daerahnya ya. Oke, Alen, selama di kampung ini pertanyaan saya agak sedikit mendalam ini ya. Gimana sih moral atau ya begitulah anak-anak muda di kampung menurut Alen? Apa sih yang harus dikembangkan lagi? Apa sih yang harus diperbaiki menurut Alen? Ya karena zaman udah semakin canggih ya, jadi pengaruh-pengaruh dari luar ini memang sangat banyak gitu. Sangat banyak. Ya, contoh saja dari gadget inilah. Biasanya kita kan kalau ngumpul sama teman lebih banyak ngobrol kan, lebih banyak ngobrol dan sharing segala macam. Kalau sekarang ya kan bisa kita lihat sendiri. Kalau sekarang ini sibuk dengan HP-nya. Masuk ke generasi jamban kalau menurut saya yang sopan. Soalnya orang zaman kan, ya. Melihatnya ke bawah aja kan, setelah melihat Android. Tapi kan yang namanya Android atau media sosial kan ibarat pisau bermata dua. Iya, ada positif dan negatifnya. Nah, positifnya kan seperti Alen ya, Karang Taruna di sana mempublikasikan video-video kehebatan di sana lah ya, dalam tanda sangat kutip. Terbantu dengan adanya media sekarang yang sudah cukup canggih, acara kita sangat terbantu untuk publikasinya. Untuk publikasi ya. Nah itu juga ya. Jangan semua kita anggap bahwa Android dan media sosial ini efeknya negatif. Efek negatif semua enggak ya. Sekarang di Kelurahan Pebasung organ tunggal masih marak enggak? Oh buat sekarang udah enggak. Kayaknya yang melakukan hajatan sekarangnya cuma apa ya? Nggak ada hiburan kayaknya sekarang. Melakukan hajatan boleh, cuma organ tunggal kayak nggak bisa, nggak boleh. Walaupun gitu. Ada kurang diminati sekarang ya. Saya masih ingat di zaman dulu ini organ tunggal ini memang satu-satunya hiburan ya. Gimana kita melihat goyangnya artis agak sedikit erotis dengan pakaian terbuka, yang nonton ini mama anak kebanyakan. Tapi walaupun cuma sekarang kan karena pandemi ini ya, walaupun dulu sebelum pandemi yang di Payo Basung sih udah banyak ke ini sih untuk acara organ tunggal malamnya itu ngadain kim. Nah, kalau dulu kan DJ ini segala macam. Sekarang udah nggak zaman kayaknya DJ udah nggak ada, pernah saya lihat lagi udah kebanyakan orang ngadainnya kim ya. Ya gimana orang zaman sekarang ya, ketika ada organ atau DJ, pemuda-pemuda malah asik Mobile Legend kan. Oke, kita ke Ica. Ica kan baru gabung di Karang Taruna. Ini dikasih dukungan sama orang tua nggak? Biasanya kalau orang tua ngapain ini? Sibuk-sibuk ngurusin, ngabisin waktu. Orang tua ngasih izin nggak? Ngasih. Pasangan ngasih izin? Nggak punya. Si jomblo ya? Si jomblo, masih sendiri ya.
Oke, Ca, mumpung masih sendiri, mari berkegiatan positif, benar nggak, Len ya? Nanti kalau kamu udah punya pasangan, ini apalagi dapat yang posesif, protektif, ini susah ini, nggak berkembang nantinya. Dipilih lah dulu bang. Hah? Dipilih dulu nah. Dipilih ya, yang penting cowok ya. Oke, Alen udah punya keluarga ya? Alhamdulillah Sudah punya anak ya? Saya lihat di media sosial ya, sangat sayang sekali sama orang tua dan anak ya. Ya memang laki-laki sejati sekali Alen ini ya. Nggak tahu ini benar-benar atau pencitraan di Pencitraan dunia. lagi nanti. Aduh, kita nggak lepas dari ini ya, pencitraan ya. Sudah betul, udah kamu main sana. Oke, Len. Ini sama istri. Dikasih dukungan nggak? Biasanya ini maaf kata ini ya. Kalau kita sibuk di kampung, di kelurahan masing-masing, sebaik apapun yang kita berikan kepada masyarakat, pasti ada juga cimeehnya. Pasti kalau udah cimeeh pasti sampai ke telinga istri atau keluarga. Ini dikasih dukungan nggak atau aduh suka-suka abang aja lah? Ya alhamdulillah sih istri sangat mendukung kegiatan ini karena ya dia sudah melihat kan dari rangkaian acara yang kita buat dan dia juga sudah paham dan selama ini alhamdulillah masih mendukung. Mendukung ya. Masih ya kayak tadi pagi lah kita bicara beritahu mau ada wawancara di sini. Ya alhamdulillah tadi pagi semuanya masih dipersiapkan. Masih dipersiapkan ya, kan udah dibilangin ya kalau duduk di sini nggak ada uang sakunya kan, nggak ada SPPD-nya udah dibilangin kan. Oke. Paling nggak pencitraan lah dapat di sini kan. Aduh saya senang deh orang yang terlalu jujur ini. Saya juga duduk di sini pencitraan, dikasih honor nggak seberapa, naikin honor. Oke, Alan. Oke, saya menarik sekali, luar biasa sekali, Alan kan pernah di Jakarta. Apa sih menurut Alan perbedaan antara masyarakat atau pemuda Jakarta dengan yang di kampung sendiri? Ya kalau perbedaan, kalau di Jakarta kita kan sama tahu ya kota besar lah ya. Ibaratnya kalau di Jakarta orang apapun yang kita lakukan cuek. Siapa lu siapa gua. Siapa gua. Iya. Kalau di kampung kan sedikit aja ini langsung jadi obrolan kan. Ya, jadi... kayak acara yang kita bikin inilah tetap masih ada pro kontranya. Pro kontra ya, padahal ini religi ya. Udah religi kan, tapi masih ada pro kontra. Dan walaupun ada, itu saya jadikan sebagai motivasi. Motivasi. Padahal dalam hati. Oke, ya namanya di kampung kita harus maklum ya. Kadang orang sudah tahu gimana isi dapur kamar kita, padahal menginjakkan kaki pun sekalipun di halaman rumah kita belum pernah ini ya. Tapi mereka sudah tahu ya apa yang akan kita lakukan, apa yang telah kita perbuat ya. Yang namanya di kampung harus maklum ya. Saya juga pusing sebenarnya tinggal di kampung. 2017 saya pulang ke sini, aduh kayak gini ya. Biasanya kita di Bandung orang cuek-cuek aja, mau ngapain kita bodoh amat orang. Sekarang saya aja kalau mau bawa sesuatu pulang belanja ini saya sengaja malam. Kalau pulang siang atau pagi ini ada aja orang yang nanya bawa apa, itu isinya apa, bodoh amat, maksudnya apa. Oke, nah dalam berkegiatan pun pastilah masyarakat pasti nanyanya seperti itu ya. Sama. Yang menjadi klise dari masyarakat kita kan anggaran dulu. Ketika kita ajak kerjasama gotong royong, ada uang sakunya enggak? Ada anggarannya enggak? Ini yang enggak tahan. Ada enggak? Kalau untuk anggaran dana sih alhamdulillah kita sangat terbantu dari masyarakat ya. Alhamdulillah masyarakat masih banyak yang menerima positif dari rangkaian acara yang kita bikin. Lebih kurang 9 rangkaian itu menelan biaya 30 jutaan. 30 juta? Iya. Hanya untuk 9 ini Iya, ya? 9 rangkaian selama bulan puasa itu kita menghabiskan dana 30 juta lebih. Oh, materi juga ya, banyak juga yang dihabisin ya? Sebenarnya kita agak pesimis ya Bang waktu... Daboy. Daboy. Saya panggil Daboy. Waktu mau mengangkat acara ini kita agak pesimis gitu loh. Karena dengan kondisi sekarang di masa pandemi dan juga dengan
kita sedang membangun masjid Ya, kan yang masjid, ya. dananya cukup besar. Miliaran, Nah, sekarang pun masih dalam tahap pembangunan. Ah. Tapi dari itu kita coba memberanikan diri. Nekat lah Nekat lah istilahnya. Maju terus pantang malu. Maju, nggak ada malunya ya. Jadi dari acara ini kita terus berusaha bagaimana supaya yang baik masyarakat di perantauan atau yang di kampung sendiri tertarik untuk membantu acara kita. Iya. Ya salah satunya ya pencitraan tadi lagi. Iya, harus ada. Harus itu. ada Kalau nggak pencitraan. ada pencitraan dana susah cairnya. Dan Gimana? ya, Habis? Ya, ini lagi enak ngobrol ini. Oke, biasa lah ya kalau kita lagi enak ngobrol ada aja yang sirik itu. Iklan dulu lah. Iklan dulu ya soalnya ini tangkelek mau lewat ini. Tangkelek mau lewat. Tangkelek mau lewat. Oke, kita break sejenak. Awak kembali lagi bersama saya dan masih dalam program yang sama dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama, Ica dan Alen ya. Masih banyak yang ingin kita kupas tuntas tentang kegiatan mereka ini. Tapi sebelum itu mari kita subscribe dulu akun YouTube Denai TV, follow Instagram Denai TV dan mari kita berteman di Facebook Denai Channel. Oke, itu saja. Kita kembali lagi bincang-bincang bersama Alen ya sebagai Ketua Karang Taruna dan juga sebagai Direktur Festival religi anak Nagori. Religi Anak Nagori ya. Ini sebagai direktur ini ya, direktur Dirut ya. Ini dibayar enggak? Alhamdulillah enggak. Aduh. Kegiatan berat tapi enggak Duitnya dibayar. banyak tapi nggak ada buat kita. Enggak ada ya. Pahala aja lah ya mengalir terus ya. Dan yang pastinya ini untuk contoh kepada generasi Alen seterusnya ya, bahwa segala sesuatu itu nggak melulu soal uang. Iya. Walaupun uang ini memang sangat dibutuhkan ya. Tapi nantinya pasti akan menghasilkan ya itu yang kita cari. Uang. Oke. Nah, Ica juga nggak dibayar sepersen pun ya. Tapi tetap aja ya ada kontranya ya. Iya. Kita udah susah-susah, malah dimaki-maki, malah dicemehkan. Oke, Alen, wisata religi ini tercetus kenapa, Alen? Kan ini baru-baru ya? Ya baru. Nah, ini kenapa tercetus ini? Apa sih latar belakangnya? Ya karena tadi kan pembangunan masjid kita yang bisa dibilang sangat hebat gitu loh. Hebat ya. Dalam 3 tahun, alhamdulillah masjid sudah bisa digunakan kembali. Walaupun sekarang masih dalam pengerjaan. Itu sudah 75% lah kalau nggak salah. Itu sudah selesai pengerjaannya, tinggal finishing lagi. Finishing aja ya. Tinggal finishing Tinggal lagi. dipoles-poles dikit lah ya. Oke, Alen. Selama ini di Payo Basuang ya, Kelurahan Payo Basuang ini kan sudah banyak sekali yang Alen dan teman-teman perbuat ya. Menurut Alen apalagi sih yang harus diperbuat selain dari yang direncanakan ini? Ada nggak mimpi-mimpi terbesar, keinginan terbesarnya? Ya keinginan sih supaya nantinya program-program baik dari Karang Taruna atau dari festival religi sendiri nanti ada estafetnya gitu loh ke adik-adik kita. Turun-temurun. Turun-temurun. Jadi nggak pas di kita aja acaranya alhamdulillah sangat bisa dibilang cukup sukses. Setelah ini nanti vakum lagi. Iya. Kita ya. kita jadi mengupayakan tetap ada regenerasinya. Regenerasi ya. Nah, ini menurut Alen sendiri, apa sih istimewanya Kelurahan Payo Basuang itu? Kenapa harus dikembangkan wisata kayak gini? Istimewa menurut Alen apa sih? Ya istimewanya sih yang selama ini saya lihat sendiri ya. Alhamdulillah semangat warga Payo Basuang untuk dari ini saja lah kita lihat, dari pembangunan masjid aja lah. Semangat gotong royongnya sangat luar biasa kalau bagi saya ya. Iya. Ya dari dana yang cukup lumayan itu kalau nggak salah itu nanti pas
selesai finishing pengerjaan itu akan memakan biaya lebih kurang 10 M. 10 M. Ya. Uang semua. Uang semua. Bahaya. Nah, ya. Jadi hebatnya Payo Basong saya lihat ya dari situlah, dari gotong royong dan kekompakan warga baik yang di kampung maupun yang di rantau. Oke. Sebelum kita lanjutkan saya ada sesuatu ini. Alen ya. Ini di segmen ini saya dituntut ini untuk menceritakan sebuah cerita lucu. Aduh. Saya mikir dari tadi apa ini cerita lucu yang berhubungan dengan obrolan kita ini tentang religi ya. Tentang sebuah keimanan ya. Ini kalau nggak ketawa, kalau nggak lucu nanti ketawa juga ya, jangan bikin malu saya ya Cahaya. Ini saya pernah punya cerita ini. Saya pernah bacanya di sini ini. Inspirasi dari masker ini. Gini, saya punya cerita ini. Saya kan lama di tanah perantauan. Jadi suatu ketika saya pulang kampung menemui teman saya namanya Dus. Dus Mar ya nama aslinya Dus. Teman yang sudah lama sekali tidak jumpa. Ketika saya pulang kampung ternyata kabarnya Dus teman saya ini Dus udah tobat. Jadi saya penasaran pengen ketemu padahal dulu waktu kecil-kecil waktu sekolah ini teman yang paling barbar ini. Pernah makan gorengan 5 bilang 2 nggak dibayar malah minta kembalian. Setan aja nggak seperti itu. Oke. Pokoknya uang sekolah nggak dibayar malah dibeliin kelereng. Jadi saya pulang kampung penasaran ketemu anaknya. Ternyata ayahnya ini si Dus ini nggak di rumah, di kebun. Saya diantar ke pondok di kebunnya. Pas saya di sana, si Dus ini lagi sholat. Belum sholat dia, belum sholat. Langsung dia, Lidi Juang, namanya teman akrab kan, alhamdulillah. Oke, saya mau sholat dulu katanya. Dia sholat, saya menunggu dia sholat di pondoknya itu. Pondoknya itu dari bambu. Pelupuh. Saya duduk, dia lalu sholat. Pas sujud terakhir itu, menetes air matanya. Sangat menetes. Saya berpikiran nih benar-benar taubat ini orang ya. Sudah mungkin dia keingat perangainya waktu kecil ini yang barbar, yang jahat, yang nakal lah. Menangis. Saya berpikiran seperti itu. Pas selesai sholat, saya tanya, Dus ya, kamu kenapa ini tadi sholat sampai meneteskan air mata? Ini kamu benar-benar taubat ya. Lalu dia jawab, apaan tobat? Ya namanya sujudnya yang mau dibaca sujud ya itu aja nih. Kamu yang duduknya goyang-goyang terus. Kumis saya kejepit. Perih nahannya dari tadi. Aduh, anggap aja itu lucu ya. Segmen apa ini saya dikasih tantangan jadi kejepit itu. Lantai kejepit pondok. Lantai tersapi pelupuh. Jadi dia ngangkat susah. Gimana udah punya kumis kan? Gimana rasanya kejepit ya? Oke, kita lanjut ke masalah yang tadi religi. Saya ingin tahu ini kepada Alen nih sebagai direktur Festival Religi Anak Nagori ya, dan juga sebagai ketua Karang Taruna. Apa sih harapan Alen untuk kedepannya? Silahkan Alen. Untuk kedepannya sih saya berharap untuk kegiatan kita ini masih berlanjut dan ada estafetnya gitu. Ada estafetnya ya. Ada estafetnya dan terus ada regenerasi nanti buat adik-adik kita untuk melangsungkan semua kegiatan ini. Jangan hendaknya berhenti cuma di pengurusan ini saja gitu. Di pengurusan ini saja ya. Harus ada nanti regenerasi ya. Nah, harapan untuk sesama pengurus baik yang di Karang Taruna ataupun yang sesama mengurusi diri festival ini, apa sih? Ada yang ingin disampaikan? Ya, harapan misalnya untuk jangan tanya honor lah. Kawan-kawan dan adik-adik pengurus di Karang Taruna dan Festival Religi Anak Nagori ini, kita memang di sini semuanya kerja sosial. Kerja sosial ya. Kerja sosial, cuman saya yang selalu saya tekankan kepada kawan-kawan dan adik-adik, jangan melihat dari materi saja semuanya. Di sini kita coba belajar gitu. Belajar berorganisasi, belajar bersosial dengan masyarakat yang nantinya
insya Allah akan dibawa oleh adik-adik. Kebetulan rata-rata pengurus ini kebanyakan masih sekolah dan kuliah. Masih Nah, masih nanti belajar, ya di selalu saya bilang sama adik-adik, nanti akan berguna bagi kalian setelah kalian tamat kuliah dan sekolah. Nanti akan berguna di masyarakat, insya Allah. Amin. Kepada harapan atau pesan kepada masyarakat atau kepada yang di tanah perantauan juga. Ya, harapan kepada masyarakat Payo Basuang, baik yang di kampung maupun yang di perantauan. Ya. Sebelumnya kami dari Karang Taruna sangat berterima kasih atas dukungan masyarakat Payo Basuang semua, baik secara moral maupun material. Ya. Alhamdulillah, rangkaian acara yang kita bikin ini dengan dana yang cukup lumayan, dan semua itu didapat dari hasil sumbangan dari masyarakat Payo Basuang. Dan saya sangat berterima kasih, dan untuk kedepannya saya berharap supaya kita nanti bisa bersama kembali untuk membangun Payo Basuang dan bikin maju lagi Payo Basuang ini, insya Allah. Ica juga punya harapan yang sama lah ya. Oke, saya juga punya harapan ini kepada Alen dan teman-teman di wisata religi ini ya. Nanti kalau udah benar-benar sukses ya, jangan ada yang nebeng menjadi politik praktis di sana ya. 2024 sudah dekat ya. Ini ibaratnya begini ya, Len ya, Ica ya. Ketika kita melangkah itu berat sekali ya. Tapi ketika posisi kita bola ini udah bulat tinggal ditendang, ini banyak yang ingin mempanitiakan diri. Ya kan, ini yang bahayanya nanti ya. Apalagi numpang ibarat sebuah bus ini. Aji mumpung Ya, ibarat sebuah bus ini udah numpangnya di jalan, ini bawa bendera lagi kan. Saya berharap itu tidak terjadi ya di sana, dan jangan sampai terjadi. Itu sih harapan saya. Mungkin juga harapan Alen juga seperti itu ya. Oke Alen, ini yang terakhir ini ya. Untuk program saya ini apa sih ya harapan Alen nih? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih harus terima kasih lah. DNA TV yang sudah mengundang kami gitu. Ya, saya juga terima kasih kepada Andi Mardelin nih, kalau saya nggak direkomendasikan oleh Andi, saya nggak tahu ini. Oh ya, juga kepada Andi Mardeli, salah satu orang yang saya bilang cukup hebat di belakang layar. Pakar inisiator. Udah inisiator di belakang layar. Pakar ide itu. Kalau nggak dikasih tahu Andi, saya nggak tahu. Saya agak berapa tahun ini sejak pandemi saya agak kuper ini tentang kegiatan-kegiatan di luar. Ya. Oke, lanjut. Untuk Andi sendiri yang notabene bukan orang asli Payo Basuang. Bukan tuh orang mana itu nggak tahu. Tapi dia aktif di Kota Payakumbuh sama Kabupaten Maluku Bukit Tinggi. Saya bilang jasanya sangat luar biasa pada acara kita ini. Ya, dia mau caleg 2024. Oke, lanjut. Terima kasih untuk DNA TV yang sudah mengundang kami. Ini suatu kehormatan bagi kami dari Payo Basuang. Dan juga untuk ke Otaki, obrolan terkini. Yang sama sudah melakukan wawancara dengan kami. Mudah-mudahan ini bisa mengangkat Payo Basuang setidaknya. Dan juga bisa mempromosikan pembangunan masjid kita yang sedang berlangsung. Amin. Mudah-mudahan bisa dapat cepat hendaknya finishing pembangunan masjid kita ini. Saya doakan itu ya kepada masyarakat semuanya, tidak terkhusus di Payo Basuang ya. Di Kota Payakumbuh, di Sumatera Barat, di Indonesia, bahkan dunia, kalau ingin berpartisipasi baik di pembangunan masjid atau di wisata religi ya, silahkan hubungi Alen ya, bisa ya. Untuk pembangunan masjid sih ada ya, ada rekening ya, tapi kan dari Alen kan bisa diarahkan ke sana ya, atau ke Ica ya, bisa ya. Soalnya apapun nanti yang pembangunan di Payo Basuang sana, bagus atau bagusnya itu kan kepuasan batin kita semua ya. Walaupun masjidnya yang bagus itu di Payo Basuang, tapi kebanggaannya kan si Kota Payakumbuh ya. Itu loh, lihat di media sosial kalau ada yang posting masjid itu di Kota Payakumbuh loh. Kan nggak harus Payo Basuang yang bangga kan. Semua orang di Payakumbuh bangga, dan Kabupaten 50 kota. Nah, oke, terima kasih Alen dan Ica bincang-bincang kita yang singkat ini ya. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Terima kasih sudah bersedia hadir di sini untuk diwawancara, untuk bertukar
pikiran ya, diskusi lah istilahnya ya. Ini kalau tidak salah Alen dan Ica ini tamu yang ke-47 ini ya. Memang kita mengundang bintang tamu nggak sembarangan. Boleh sih mereka Pak pejabat kaya, tapi kalau nggak ada manfaatnya untuk masyarakat ya kita maaf belum bisa mengundang. Kita memang mengundang orang-orang yang memberikan dampak dan pengaruh untuk masyarakat sekitar lah minimalnya. Itu yang kita harapkan. Kemarin aja presiden dari Timur Leste mau kesini mau jadi bintang tamu. Cuman saya tolak karena masih ada pro kontranya. Begitu juga Joe Biden presiden Amerika kan, karena masih ada gejolak antara Israel dan Palestina. Jadi kita takut nanti tank sama panser banyak yang ikut dibawa ke sini, bahaya. Oke. Alen dan Ica terima kasih sudah hadir. Mohon maaf sekali lagi kalau ada salah-salah kata. Dari beberapa obrolan yang singkat ini ada 1298 kesimpulan yang dapat saya petik. Cuman ingin saya ungkapkan hanya satu saja lah ya. Saya pengennya 2 tapi 1 saya udah lupa. Yang pertama itu ya aktiflah berorganisasi ya. Apalagi itu kemanusiaan ya. Jangan pikirkan materinya dulu. Nah, yang tertarik saya dari kata-kata Alen tadi, apa yang kalian lakukan sekarang itu akan berguna untuk kalian selanjutnya, ke depannya ya. Karena tidak semua kita menilai sesuatu itu dengan materi saja. Walaupun kita butuh, siapa sih nggak butuh, orang gila juga butuh materi. Tapi ada proses yang harus kita lewati. Benar ya Alennya. Saya pura-pura cerdas ini. Padahal saya browsing di Google tadi. Saya searching di internet. Nah, kayak begini ya jadi host itu ya. Adi Mardelin aja lewat. Hari ini. Oke, terima kasih Ica dan Alen. Terima kasih semuanya masyarakat yang sudah nonton. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Karena kita masih dalam suasana pandemi, tetap pakai masker, jaga keselamatan, jaga diri, jaga kesehatan, jaga perasaan, jaga hubungan baik dengan tetangga dan dengan orang-orang perantauan agar Anda mudah mendapatkan dana untuk membuat kegiatan. Jangan sombong-sombong, ikut gotong royong terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.